Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, Aktuaria, ingin mempresentasikan tugas kami mengenai asuransi bisnis. Kelompok 9 sendiri terdiri dari Dava Setiawan Putra dengan NIM akhir 026, kemudian ada saya, Sabrina Falasifah dengan NIM akhir 073, kemudian ada Muhammad Falah Fahmi dengan NIM akhir 101. Nah, pengertian dari asuransi bisnis sendiri adalah layanan proteksi terhadap kerusakan, kehilangan, maupun kerugian dalam jumlah besar yang mungkin terjadi pada bisnis seseorang. Asuransi ini memberikan penggantian dari kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran, ledakan, gempa bumi, petir, banjir, hujan, tabrakan, hingga kerusuhan. Nah, jenis asuransi bisnis yang akan kita bahas di sini ada 4. Yang pertama ada asuransi properti, kemudian ada asuransi tanggung jawab hukum terhadap publik, kemudian yang ketiga ada asuransi kompensasi pekerja, dan yang keempat ada asuransi gangguan bisnis. Asuransi properti sendiri adalah asuransi yang berlaku untuk tempat usaha, baik yang dimiliki sendiri maupun yang sewa. Asuransi jenis ini meliputi peralatan, inventaris, papan nama, dan perabotan. Jenisnya melindungi tempat usaha kita dari risiko apabila terjadi badai, pencurian, dan kebakaran. Kemudian yang kedua, asuransi tanggung jawab hukum terhadap publik. Asuransi ini berguna untuk melindungi usaha dari tuntutan pihak ketiga sehubungan dengan adanya kecelakaan atau kerugian terhadap orang lain. Sebagai contoh, apabila kita memproduksi produk makanan dan ada yang sakit atau keracunan setelah mengonsumsi produk kita, maka asuransi ini yang nantinya akan memberikan proteksi untuk biaya hukum. Kemudian yang ketiga ada asuransi kompensasi kerja. Nah, di sini asuransi kompensasi pekerja berguna untuk melindungi karyawan yang meliputi tunjangan perawatan medis, kecacatan, dan kematian yang disebabkan atau terjadi ketika karyawan sedang bekerja atau ada kaitannya dengan pekerjaan di perusahaan. Dengan memilikinya, manfaat asuransi bagi perusahaan seperti biaya-biaya untuk kompensasi pekerja dapat ditanggung oleh asuransi bisnis. Dan yang keempat di sini ada asuransi gangguan bisnis. Nah, jika ada suatu bencana yang sedang terjadi yang menyebabkan operasional bisnis terganggu, kemungkinan kita akan kehilangan pendapatan karena staf kita tidak bisa bekerja dan berhentinya kegiatan produksi, yang mengakibatkan nilai penjualan menurun. Jenis asuransi inilah yang kemudian berguna memberi kompensasi atas gangguan untuk usaha tersebut. Baik, yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah tujuan asuransi. Tujuan asuransi adalah untuk meringankan kerugian yang dialami tertanggung dengan memperoleh ganti rugi dari penanggung sedemikian rupa hingga yang dengan keberlakuan A, tertanggung terhindar dari kebangkrutan sehingga dia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian. Yang B, mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula seperti sebelum menderita kerugian. Manfaat asuransi bisnis. Di sini asuransi bisnis memiliki 5 manfaat seperti yang pertama, mengganti kerugian, yang kedua memberi perlindungan, ketiga meminimalisasi risiko kerugian, yang keempat membuat fondasi yang kuat untuk bisnis, dan yang terakhir adalah memiliki jaminan pengiriman barang. Untuk contoh produk di Indonesia sendiri, asuransi bisnis terdapat yang pertama ada Adira Insurance. Adira Insurance menawarkan beberapa produk asuransi untuk usaha milikmu. Salah satunya adalah asuransi harta benda yang dapat melindungi berbagai aset penting dalam perusahaan, berupa bangunan, gedung, mesin-mesin maupun stok barang. Untuk produk yang kedua adalah Aksa Indonesia. Yang asuransi bisnis dari Aksa Indonesia memberikan solusi asuransi untuk bisnis yang tepat untuk mengelola risiko-risiko secara efektif, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, sampai dengan perusahaan besar. Yang ketiga adalah Allianz Indonesia. Produk Allianz usahaku yang memberikan proteksi untuk pengembangan bisnis yang dirintis sejak awal dari segala risiko musibah seperti kebakaran dan bencana alam. Di sini contohnya yaitu industri, solusi untuk mengamankan cash flow bisnis, dan produk pinjaman yang berupa invoice financing, buyer financing, dan lain sebagainya.
Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu mekanisme dan jenis pelayanan untuk usaha bisnis. Yang pertama, insurable interest, yaitu prinsip ini bisa diartikan bahwa seseorang hanya diperbolehkan mengasuransikan sesuatu yang memiliki hubungan ekonomi serta diakui secara hukum. Yang kedua adalah utmost good faith, atau pemegang polis maupun perusahaan asuransi harus mengungkapkan informasi secara detail dan akurat. Kemudian poin yang ketiga yaitu indemnity, atau prinsip ini menegaskan manfaat asuransi bagi pemegang polis. Jadi asuransi berfungsi mengembalikan posisi keuangan nasabah jika terjadi suatu risiko ke posisi sebelum terjadinya risiko. Dan yang keempat yaitu subrogation. Prinsip ini berarti perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko mengambil posisi tertanggung dalam menuntut ganti rugi jika terjadi risiko. Untuk yang poin kelima yaitu contribution, yaitu prinsip ini berlaku untuk satu objek yang diasuransikan ke lebih dari satu perusahaan asuransi. Dan yang keenam adalah proximate cause, yaitu prinsip ini akan dirujukan perusahaan asuransi dalam menentukan kondisi yang menjadi penyebab utama yang terjadinya risiko serta syarat pencairan manfaat. Baik, selanjutnya kami mencoba mencari kajian matematika aktuaria. Dalam hal ini kami menemukan dari jurnal tentang program asuransi AUTAP di Indonesia. Jadi AUTAP ini merupakan asuransi usaha tani padi yang dimana dilakukan pada tahun 2012 sampai 2013 di 3 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan. Pemerintah memberikan subsidi untuk pembayaran premi asuransi sebesar 80%, sedangkan sisanya sekitar 20% menjadi tanggungan petani. Ini menurut Supartoyo dan Kasmiati pada tahun 2013. Kemudian dalam jurnal itu disebutkan menggunakan distribusi normal sebagai salah satu distribusi hasil panen. Dengan pendekatan parametrik, fungsi densitas dari buah pajak tersebut adalah sebagai berikut, di mana rata-rata dan variansi dari buah pajak Y masing-masing adalah ekspektasi Y sama dengan mu dan varian Y adalah sigma kuadrat. Next. Kemudian dalam jurnal itu disebutkan metode perhitungannya, yakni menggunakan metode kurva normal. Metode ini pertama kali diusulkan oleh Potts dan Bowles tahun 58 dengan mengasumsikan bahwa data hasil panen pertanian berdistribusi normal dengan parameter mu dan variansi sigma kuadrat. Dengan rumus rate berikut ini, di mana C adalah fungsi distribusi kumulatif normal dan C aksen adalah nilai fungsi densitas normal. Kemudian terkait metode parametrik mengasumsikan bahwa hasil panen pertaniannya mengikuti distribusi tertentu seperti distribusi normal, beta maupun gamma. Besarnya premi dalam bentuk rate diberikan oleh Goodwin dan Kerr atau tahun 98 dalam rumus berikut ini, yakni premium rate sama dengan FY lambda YE dikali EY lambda YE min Y syarat Y kurang dari lambda YE per lambda YE, di mana E menyatakan operator ekspektasi dan F menyatakan fungsi distribusi kumulatif. Next. Kemudian metode parametrik juga digunakan untuk menghitung premi pada program AUTAP ini, di mana menurut Pasaribu tahun 2010 dimisalkan ia adalah buah pajak rata-rata hasil panen padi per hektar seorang petani dengan fungsi densitasnya adalah GY dan ekspektasinya adalah EY. Kemudian didapatkan fungsi kelompoknya, yakni bernilai 6 untuk Y kurang dari 0,25 EY, bernilai 8 per EY dikali ekspektasi Y min Y untuk 0,25 EY kurang dari Y kurang dari ekspektasi Y, dan akan bernilai 0 untuk nilai Y yang lebih dari ekspektasi Y. Next. Ini merupakan hitungan lanjutan dari perhitungan parametrik tadi. Next. Kemudian ide penelitian yang dapat dikaitkan dengan statistika. Dalam hal ini kami melihat bahwa penelitian pengaruh faktor produk asuransi terhadap net UKM menjadi peserta asuransi bisnis. Dalam penelitian tersebut indikatornya sebagai berikut, ada
kualitasnya, manfaat, biaya, dan kemudahan. Sedangkan minat UMKM diindikasikan dengan ketertarikan, rasa tertarik, kebutuhan, dan kesenangan. Kemudian pengambilan sampel data dilakukan dengan menggunakan kuesioner beberapa UMKM yang berkembang. Kemudian dianalisis dengan menghitung koefisien korelasi untuk melihat seberapa kuat ketergantungan antar variabelnya. Lalu dilanjutkan dengan analisis regresi sederhana untuk melihat seberapa kuat pengaruh faktor produk asuransi terhadap minat UMKM dalam menjadi peserta asuransi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.